Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 17-32. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Efesus 4 ayat 17-18. Tertulis demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaharuan yang terjadi di dalam diri kita yang dikerjakan oleh karya penebusan Kristus merupakan karya ilahi yang tidak dapat dinilai harganya dengan apapun juga. Sebab pembaharuan itu membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pembaharuan ini tidak dikerjakan oleh karena usaha manusia, tapi oleh karya kasih Allah. Natur kita yang berdosa diubahkan menjadi baru. Sekalipun kita masih mengalami tantangan dan pergumulan secara daging, tapi keinginan hati kita dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Dalam perikop ini saudara, kita diajarkan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah manusia yang baru. Status kita baru di dalam Tuhan, yaitu sebagai anak-anak kerajaan sorga. Dan sebagai anak-anaknya, Tuhan menghendaki agar kita bersikap seperti berikut ini. Yang pertama, tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran dan cara hidup kita tidak lagi menuruti keinginan dunia ini. Semua pikiran sia-sia dan pengertian yang gelap tidak ada lagi dalam kita, melainkan kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan kita memiliki hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam kecemaran, melainkan dalam kekudusan, seturut firman Tuhan. Yang kedua, saudara, jagalah perkataan kita benar dan berkenan. Di ayat yang ke-25 kita dipesankan untuk membuang semua dusta dari mulut kita, dan hendaklah kita berkata benar satu sama lain. Dan di ayat 29 dikatakan agar kita tidak memperkatakan kata-kata yang kotor, melainkan supaya kita mengatakan perkataan yang membangun dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, jauhi kemarahan. Di ayat ke-26 terdapat pesan supaya kita tidak berdosa dalam kemarahan kita. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan dari emosi negatif yang muncul dalam diri kita. Kendalikan emosi dan kuasai diri kita sesuai dengan kehendak kasih Tuhan. Berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, tanpa kita harus kompromi dengan dosa. Yang keempat, saudara, jangan mencuri. Di ayat ke-28, firman Tuhan menasihati agar kita bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kita. Waspadalah dengan sikap mencuri ini, sebab mencuri punya manifestasi dalam berbagai bentuk. Bukan hanya soal korupsi yang besar, tapi mencuri bisa berupa hal-hal yang kecil dalam kehidupan keseharian kita, seperti mencuri waktu kerja dan hal-hal yang lain yang bukan milik kita.
serta berbagai tindakan lainnya yang masuk kepada kategori pencurian. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki dari Tuhan, dan teruslah mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan setia. Yang kelima, saudara, jangan mendukakan Roh Kudus. Hiduplah menuruti tuntunan Roh Kudus dalam kita, yang selalu membawa kita kepada kebenarannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Jangan lagi kita kembali ke belakang. Jangan menoleh kiri dan kanan, tapi mari kita pandang ke depan, maju melangkah dalam status yang baru, sebagai orang yang telah ditebus dan dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami semua yang sudah ditebus adalah ciptaan yang baru. Dan sebagai ciptaan yang baru, Engkau menghendaki agar kami hidup dalam status kami sebagai manusia yang baru, yaitu dengan standar hidup yang baru, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami, pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Penuhi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, dan tuntun kami Roh Kudus untuk terus berjalan dalam apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Tuntun setiap langkah kami ya Tuhan, dan biarlah semua yang kami lakukan dan kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, agar Engkau Tuhan turun tangan, memberikan kekuatan, pertolongan, kesembuhan, jalan keluar, dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya, kami alami berkat dan kemenangan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.